بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar yang dimulai dari kitab At-Taharah hingga kita menyelesaikannya, maka pada siang hari ini insyaallah ta'ala kita akan memulai membahas sebuah kitab yang sangat penting untuk difahami oleh setiap muslim dan muslimah, karena sangat berkaitan erat dengan satu ibadah yang sangat mulia di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu tata cara salat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang hamba untuk menegakkan salat berdasarkan tuntunan beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentu kita tidak hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga cara kita melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam mengerjakan salat yaitu dengan cara melihat dan memahami hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat beliau. Para ulama sangat memperhatikan permasalahan salat ini, sehingga banyak di antara mereka yang menulis pembahasan-pembahasan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang membahas secara panjang lebar, ada pula yang membahas secara ringkas. Dan di antara kitab yang terbaik, yang penting untuk difahami oleh setiap muslim, adalah pembahasan atau tulisan dari Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Faqih Al-Mujaddid Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kitab beliau yang berjudul Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menjelaskan tentang tata cara salat Rasulullah alaihi salatu wassalam, dimulai dari awal yaitu takbiratul ihram hingga salam, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan yang hasan
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita memilih kitab ini untuk jadikan sebagai pembahasan kita? Karena kitab ini memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki dalam kitab-kitab yang lainnya. Di antara kelebihan dari kitab ini, di mana Asy-Syaikh rahimahullahu taala tidak mengikat pembahasannya berdasarkan madhab tertentu, baik madhab Hambali, madhab Hanafi, Maliki atau Syafi'i atau yang lainnya. Namun beliau menjelaskan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang sahih dalam pandangan beliau dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga beliau yang pertama kali yang beliau hendak jadikan sebagai pesan penting untuk kaum muslimin di seluruh dunia, bahwa yang diperintahkan kepada seorang hamba adalah mengikuti bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah bimbingan seluruh para ulama ussalaf. Mereka senantiasa menganjurkan umat ini untuk mengikat setiap amalan mereka kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada madhab, bukan kepada pendapat imam tertentu tanpa melihat pendapat-pendapat yang lainnya. Namun siapa yang sahih dari pendapat para ulama, maka itulah yang seharusnya dijadikan sebagai pegangan dan dijadikan sebagai amalan. Dan di antara kelebihan yang disebutkan dalam kitab ini, bahwa Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala mencukupkan dalam beramal dan mencukupkan dalam berhujjah dengan hadis-hadis yang bisa diterima, yang memenuhi persyaratan hadis sahih atau hadis hasan. Dan beliau menjauhkan diri dari hadis-hadis yang dhaif, apalagi dhaif jiddan, apalagi hadis-hadis yang tertuduh terdapat kepalsuan di dalamnya. Maka Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menjauhkan diri dari riwayat-riwayat tersebut. Dan di antara keistimewaan kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di mana beliau mengumpulkan berbagai macam lafaz-lafaz yang terdapat dalam berbagai riwayat, beliau satukan. Dalam beberapa riwayat disebutkan dalam riwayat ini, disebutkan dalam riwayat itu, maka beliau satukan lafaznya agar mudah difahami oleh seorang muslim ketika membaca kitab ini, bahwa lafaz-lafaz inilah yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula beliau mengumpulkan riwayat-riwayat yang beliau memandang bahwa hadis tersebut sahih, baik yang berkaitan dengan amalan-amalan atau kaifiyah, tata cara pelaksanaan salat, demikian pula yang berkaitan dengan zikir-zikir yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal tata cara pelaksanaan salat. Dan di antara kelebihan dari kitab ini, bahwa kitab ini beliau tulis sudah sangat lama sekali. Oleh karena itu kitab ini sudah dicetak puluhan kali, sehingga sangat teliti beliau, di mana dalam setiap cetakan yang dikeluarkan, yang disebarkan kepada kaum muslimin, kadang-kadang ada kritikan dari sebagian para masyayikh, dari sebagian para fuqaha, para ulama, yang kemudian beliau membaca kritikan tersebut, ada yang benar maka beliau segera mengoreksi, dan ada hal-hal yang perlu beliau terangkan dan beliau mempertahankan pendapatnya, karena beliau memandang bahwa apa yang menjadi pendapat beliau itu lebih condong kepada kebenaran. Sehingga karena sudah bertahun-tahun lamanya, puluhan tahun kitab ini beliau tulis, sehingga
pengeditan dari beliau rahimahullah taala itu lebih matang. Barakallahu fikum. Dan perlu diketahui bahwa kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 kitab. Ada 3 karya. Yang pertama yang lengkap, ya, yang dikeluarkan, dicetak dengan judul Aslu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal kitab dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana beliau menjelaskan secara lengkap dan detail, terkhusus yang berkaitan dengan tashih, takhrij, hadis-hadis yang beliau kuatkan dalam pembahasan-pembahasan tersebut. Dan ini dicetak dalam 3 jilid. Yang kedua pertengahan, dan ini yang paling masyhur, yaitu kitab Sifatul Salati An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang ringkas, Talkhisu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat ringkas sekali bagi seorang yang mungkin kesulitan melihat dalil, maka dia cukup membaca talkhis, ringkasan dari sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang menjadi pembahasan kita insyaallah taala yang pertengahan, bukan yang 3 jilid, bukan pula yang ringkas, bukan pula talkhis, namun yang pertengahan. Ini yang paling populer dan yang paling banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lainnya. Ma'asyara al-ikhwan rahimakumullah, dalam kitab ini banyak sekali muqaddimah, ya, dari cetakan-cetakan yang karena hampir setiap ada cetakan baru beliau memberi komentar atau memberi penjelasan-penjelasan, apakah menjawab syubhat atau menerangkan sesuatu yang penting untuk beliau terangkan. Namun kita tidak membaca muqaddimah-muqaddimah tersebut, sehingga kita langsung saja masuk ke muqaddimah utama dari kitab ini. Kalau di cetakan yang ada pada saya ini pada halaman yang ke-13, dari sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata al-Imam Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul kitab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau sangat perhatian dengan khutbatul hajah ini. Pembukaan ini disebut khutbatul hajah, yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai ceramahnya, memulai wajangannya, memulai khutbahnya dengan khutbah ini, membaca kalimat innal hamdalillah dan seterusnya, kemudian menyebutkan beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau sangat perhatian dengan khutbatul hajah ini dan sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa memulai khutbahnya, memulai ceramahnya dengan khutbatul hajah,
yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak khutbah beliau memulai dengan khutbah ini. Bahkan beliau menulis satu risalah khusus menerangkan tentang khutbatul hajah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memulai dengannya. Dan hukum memulai dengan khutbah ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Lalu kemudian beliau berkata rahimahullah, alhamdulillah alladzi farada as-salata ala ibadihi. Alhamdulillah yang telah mewajibkan salat kepada hamba-hambanya, wa amarahum biiqamatiha wa husni adaiha, dan Allah azza wa jalla memerintahkan mereka untuk menegakkannya dan baik dalam menunaikannya. Wa 'allaqa an-najaha wal falaha bil khushu'i fiha, dan Allah azza wa jalla menyebutkan syarat keberhasilan, syarat kemenangan dan kesuksesan dalam kehidupan ini apabila seseorang mengerjakan salat dengan penuh kekhusyuan. Allah tabaraka wa taala tatkala menerangkan sifat-sifat kaum mukminin, di antaranya Allah azza wa jalla menyatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang ketika mereka mengerjakan salat, di dalam salat mereka senantiasa khusyuk. Wa ja'alaha furqanan bainal imani wal kufri, dan Allah azza wa jalla menjadikan salat itu sebagai pembeda antara keimanan dan kekafiran. Wa nahiyatan 'anil fahsya'i wal munkar, dan menjadi sebab pencegah seorang hamba dari melakukan perbuatan keji dan kemungkaran. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-mukhatabi biqaulihi ta'ala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Salawat dan salam dikirimkan kepada Nabi kita Muhammad yang diarahkan kepada beliau firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilayka adh-dhikra, dan kami menurunkan kepadamu adz-dzikr, Al-Qur'anul Karim, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dari kitabullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan isi Al-Qur'anul Karim, kandungan Al-Qur'anul Karim, baik tentang perintah untuk menegakkan salat, perintah untuk berpuasa Ramadan, perintah untuk menunaikan zakat, dan yang lainnya. Faqama sallallahu alaihi wasallam bihadhihi alwadhifati haqqal qiyam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan tugas ini dengan sebenar-benarnya. Wa kanatis salatu min a'zami ma bayyanahu lin-nasi qawlan wa fi'lan, dan salat merupakan perkara yang terbesar, termasuk perkara yang terbesar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dan menerangkan kepada manusia, baik melalui ucapan, melalui sabda-sabda beliau, demikian pula melalui perbuatan beliau. Hatta innahu shalla marratan 'alal mimbar, sampai satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat di atas mimbar, yaqumu alaihi wa yarka', beliau berdiri di atas mimbar, beliau rukuk di atas mimbar. Thumma qala lahum, kemudian setelah beliau selesai mengerjakan salat, beliau menghadap kepada para sahabat dan beliau mengatakan, innama sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati, sesungguhnya aku sengaja melakukan perbuatanku ini, beliau salat di atas mimbar, agar kalian bermakmum mengikutiku dan kalian mempelajari salatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar beliau. Mimbar beliau 3 tangga. Lalu beliau salat di atasnya. Disaksikan oleh para sahabat. Tujuannya apa? Agar salat beliau dipelajari oleh para sahabat yang menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada generasi yang berikutnya sampai kepada zaman kita sekarang ini. Wa aujaba alaina al-iqtida'a bihi fiha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mewajibkan kepada kita untuk mengikuti tuntunan beliau dalam hal menegakkan dan mengerjakan salat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Al-Imam Ahmad. Wa basyara man sallaha ka salatihi anna lahu 'inda Allahi 'ahdan ay yudkhilahu al-jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira, barang siapa yang mengerjakan salat seperti yang dikerjakan oleh beliau, maka dia akan meraih di sisi Allah Subhanahu wa taala janji yang tidak akan diingkari, di mana Allah Azza wa Jalla memasukkan dia ke dalam al-jannah. Ini kabar gembira bagi seorang yang mengerjakan salat berdasarkan tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Khamsu salawatin iftaradahunna Allah azza wa jalla, man ahsana wudu'ahunna wa shallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khushu'ahunna kana lahu 'ala Allahi ahdun ay yaghfira lahu wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi ahdun in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzabah." 5 kali salat sehari semalam yang Allah Azza wa Jalla wajibkan barang siapa yang memperbaiki wudunya dan mengerjakan salat pada waktunya, dan dia menyempurnakan rukuknya, sujudnya dan khusyuknya, maka Allah Azza wa Jalla menetapkan atas dirinya, di mana Allah menjanjikan untuk mengampuni hamba tersebut. Namun barang siapa yang tidak melakukannya, tidak mengerjakan salat berdasarkan bimbingan dan tuntunan Rasulullah, tidak memperbaiki wudunya, tidak salat pada waktunya, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, demikian pula kekhusyuannya, maka tidak ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan dia ke dalam al-jannah, menunjukkan bahwa dia dalam bahaya. In syaa'a ghafara lahu, jika Allah menghendaki maka Allah ampuni dia, dan jika Allah menghendaki maka Allah menyiksanya. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan salat berdasarkan tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hadis ini hadis yang sahih dan disahihkan oleh banyak dari kalangan para imam. Beliau mentakhrij hadis ini dalam sahih Abi Daud. Wa ala alihi wa sahbihi al-atqiya al-bararah alladhina naqalu ilaina ibadatahu sallallahu alaihi wasallam wa salatahu wa aqwalahu wa af'alah, dan kepada keluarganya, para sahabatnya yang bertakwa, yang taat, yang telah menukilkan kepada kami tata cara ibadahnya Rasulullah, tata cara salatnya, ucapan-ucapan dan perbuatannya. Wa ja'aluha wahdaha lahum madhhaban wa qudwah, dan mereka menjadikan bimbingan Rasulullah bagi mereka itulah madhab, dan itulah yang dijadikan sebagai panutan. Wa ala man hadha hadwahum wa salaka sabilahum ila yaumiddin, dan demikian pula kepada siapa yang mengikuti jalan mereka dan menempuh jalan mereka sampai hari kiamat kelak. Jadi ini muqaddimah yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang menjelaskan tentang pentingnya seorang mengerjakan salat berdasarkan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ikhwan, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.